menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Doa selesai. Oke, buatkan dulu Ahmad Maudi, Alifiana. Masih ingat gak materi pertemuan minggu lalu? Masih. Lalu kita belajar apa? Sama dasar akuntansi dan pengelolaan akun. Nah, minggu ini kita akan belajar kaidah debit kredit dan siklus akuntansi. Nah, itu berkaitan dengan materi kita minggu lalu, yaitu penggolongan akun. Karena dalam mencatat transaksi di siklus akuntansi itu membutuhkan akun. Oke, langsung aja ya. Tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu peserta didik mampu menganalisis kaidah debit kredit dan juga mampu memahami siklus akuntansi perusahaan jasa dan mampu mencatat transaksi ke dalam jurnal umum. Nah, kaidah itu apa sih? Ada yang tahu? Kaidah atau mekanisme. Nah, itu bisa disebut aturan. Jadi dalam pencatatan akuntansi itu harus ada yang namanya aturan. Gitu. Bisa dilihat. Kan ada 3 pengelompokan dalam akuntansi kan? Harta, utang sama modal. Nah, kalau misalkan kelompok harta ini bertambah berarti masuk di debit, berkurang masuk di kredit. Supaya kalian bisa cepat hafal tentang kaidah debit kredit. Tangannya bisa di kayak gini kan? Di telapak ini dulu. Nah, ibu jari ini kelompok harta, jari telunjuk kelompok utang, tengah modal, jari manis kelingking dan river. Nah, kalau misalkan yang ditekuk itu berarti dia debit. Kalau bertambah dari kita begini, yang ditekuk debit. Berarti kalau bertambah itu cuma kelompok harta yang bertambah masuk debit itu 2. Apa aja? Harta sama beban dan river. Bisa diingat? Tangannya begini ya, ditekuk itu berarti debit. Nah, kalau halnya berkurang berarti kebalikannya kan? Kebalikannya berarti begini. Ya kan? Ingat, ditekuk itu debit. Kalau berkurang ya, kalau berkurang begini tangannya. Oke. Selanjutnya siklus akuntansi. Nah, akuntansi itu banyak perusahaan jasa, dagang, manufaktur. Nah, tapi yang paling sederhana adalah perusahaan jasa. Makanya tahap awal kalian belajar itu ke perusahaan jasa dulu kan. Oke. Sebelumnya saya akan tampilkan video akuntansi perusahaan jasa. Yuk bantu aku untuk mempelajarinya ya. Di hotel tempatku menginap ini, mereka mencatat segala transaksi ekonomi secara kronologis dan juga historis. Kata akuntan di hotel ini. Oke, dari video tadi apa yang kalian dapatkan? Membuat besar. Terus jadi dari bukti transaksi itu dikumpulkan lalu dicatat ke dalam jurnal umum. Habis dari jurnal umum baru ke besar. Nah, ada yang mau ditanyain nggak sebelum? Ya, kawan untuk membuat buku besar. Buku besar. Terus sebelumnya apa? Sebelum ke buku besar itu hafalnya apa? Jurnal umum. Terus sebelumnya bukti. Ya, jadi dari bukti transaksi itu dikumpulkan lalu dicatat ke dalam jurnal umum. Habis dari jurnal umum baru ke besar. Nah, terus akun. Ini dalam mencatat transaksi dalam jurnal umum ini pasti ada yang namanya double entry. Harus 2 minimal atau paling tidak ada 2 akun yang berpengaruh.
Kayak gitu. Ada yang mau ditanyain? Belum lanjut? Ya? Ya, silakan. Jadi saya pengen aja kalau misalnya kita mencatat transaksi ini untuk di jurnal umum, apakah memang pasti benar-benar ada tuh dua akun yang berpengaruh kayak yang ibu yang tadi ibu entry? Tidak mesti dua, tapi minimal. Minimal itu ada dua, jadi tergantung dari transaksinya. Contoh deh, misalkan dibeli perlengkapan secara tunai, ya kan? Misalkan nih, dibeli misalkan tanggal 3 Juli. Kelihatan nggak? Kelihatan. Misalkan dibeli perlengkapan secara tunai sebesar 500.000. Berarti akunnya ada dua aja, karena ada dua yang berpengaruh kan, yaitu perlengkapan dan dibeli secara tunai. Kalau dibeli secara tunai berarti akunnya apa? Perlengkapannya itu kan kita beli nih, berarti harta kita bertambah atau berkurang? Harta kita bertambah. Berarti kalau harta bertambah masuk di debit atau kredit? Debit. Berarti kita tulis di sini perlengkapan. Perlengkapan dan sebesar 500.000. Dan akun pasangannya kan dibeli secara tunai kan? Secara tunai berarti kasnya di kredit. Kalau di kredit menjorok ke dalam atau ke sisi kanan. Berarti kita tulis kas sebesar 500.000. Nah, ini contoh dari dua akun yang berpengaruh. Lalu ada yang namanya 3 akun yang berpengaruh. Misalkan dibeli peralatan secara kredit, dibeli peralatan sebesar 5 juta, dibayar tunai 2 juta, sisanya kredit. Nah itu ada 3 kan, peralatannya bertambah, kas berkurang, utangnya bertambah. Sebenarnya nggak melulu selalu dua akun yang berpengaruh, tapi tergantung dari transaksinya, bisa 3. Tuh, gimana Alvin, paham? Ya. Yang lainnya ngerti? Paham. Paham? Ini sudah paham semua? Paham. Saya mau kalian untuk menjadi 4 kelompok. Jadi di sini ada 2 soal. Jadi kelompok 1 dan kelompok 2 itu soalnya sama. Nah, kelompok 1 mengerjakan, kelompok 2 mengerjakan. Nanti kalau misalnya kelompok 1 presentasi, kelompok 2 ini menanggapi sama enggak hasilnya, balance atau enggak. Berarti yang ditanya enggak? Kelompok 3 sama 4 gimana? Sama. Jadi kelompok 3 itu soal kedua, dan kelompok 4 juga soal kedua, soalnya sama. Terus nanti kelompok 3-nya presentasi, kelompok 4-nya menanggapi. Nah, ini mau buat kelompok sendiri atau dibuatkan? Sendiri. Kelompok 1, kelompok 2. Semua ya. Gantian lah. 2. Nah, di sini kalian catat kelompok 1, ini kelompok 2, terus dicatat nama siswanya, nama teman kelompok kalian. Sini ada petunjuknya kok. Ya, petunjuknya KPD-nya. Itu tap nomor saya nanti saya cek balik. Ya. Kepala, pundak, lutut, kaki, lutut, kepala, jajan. Gimana? Udah semangat? Udah lagi tahu? Udah hancur. Ya, balik ke kelompoknya masing-masing ya.
warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil jurnal umum dari Raja Printing. Dibacakan soalnya apa ya? Sebelumnya perkenalkan dulu, nama saya Syafiq Sadidul Asmi. Sebesar 12 juta rupiah. Jadi masa sewanya itu bertambah, ditulis 12 juta rupiah dan kasnya berkurang sebesar 12 juta rupiah. Itu yang juri tanggal 4 akunnya nggak kebalik, Pak. Ya, kebalik Harusnya sewa dibanding pada beli. atas. Ya, Ini atas. Makasih sampai Ini dia. Oke. Ini kamu catat. Ya. Ya. Lanjut, juni tanggal 5 Data yang dibeli disangkut. uang air kelengkapan studio sebesar 6.300.000. Jadi tanggal 5 ini perlengkapannya bertambah. Kita mengakhiri presentasi. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Jika tidak ada, kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, perhatikan ya, dengan berakhirnya presentasi dari kelompok 1 yang disangka oleh kelompok 2, berakhir pula lah materi kita. Nah, tapi sebelumnya saya akan melaksanakan refleksi dari pertemuan kali ini. Mungkin ada yang bisa jawab apa yang sudah kalian dapatkan di pertemuan hari ini. Ada yang mau bantu jawab? Apa yang kalian dapatkan? Apa yang kalian rasakan? Boleh. Ya, Sabrina. Berarti intinya harus teliti. Oke, pasti Sabrina. Ada lagi? Ya. Berarti inti dari materi kita itu kita belajar apa dari awal? Halaman dari akun. Pengelompokan akun. Bentar, oke. Sebelum buat ini ada yang mau bertanya? Ya? Sudah bisa? Oke. Mungkin Untuk mengakhiri pelajaran pada siang hari ini, mari kita berdoa untuk agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Doa selesai. makasih ya sudah